Aksi gila Paes bikin malu Audero setelah berani tolak timnas Indonesia. Mari kita mengulasnya. Jangan sampai ketinggalan video-video terbaru timnas. Simak terus informasi selengkapnya sebagai berikut. Aksi Martin Paes di timnas Indonesia buat Emil Audero menyesal pernah tolak tawaran gabung skuad Garuda. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia kini sudah mempunyai kiper hebat yang bisa diandalkan di bawah mistar gawang. Ya, kiper tersebut adalah Martin Paes yang dalam 2 pertandingan terakhir selalu menampilkan performa yang sangat brilian. Martin Paes selalu mencuri perhatian publik tanah air lewat aksi-aksi gemilangnya menjaga pertahanan skuad Garuda. Selain mempunyai Martin Paes, Indonesia juga masih mempunyai stok penjaga gawang yang tak kalah bagusnya, yang mereka adalah Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan juga Adi Satrio. Namun dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia kemarin, coach Shin Tae-yong masih mempercayakan Martin Paes sebagai kiper utama yang berhasil tampil memukau. Di balik performa gemilang Martin Paes, video lawas ayah pemain keturunan Indonesia Emil Audero kembali mengemuka di sosial media. Cuplikan itu pun mengundang banyak reaksi dari para netizen di tanah air. Sebagaimana diketahui dalam video tersebut, ayah Emil tidak merekomendasikan sang anak untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Menurut Emil, lebih baik bermain untuk timnas Italia di Piala Dunia. Dalam keterangannya, ayah Emil juga menyindir soal timnas Indonesia yang minim prestasi. Dia mengatakan saat itu skuad Garuda kesulitan untuk lolos Piala Asia. Emil sendiri sempat menjadi target pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi. Saat itu Emil merupakan kiper di Serie A yang dinilai bakal memberi kekuatan baru bagi tim Merah Putih. Namun, harapan Shin Tae-yong pupus setelah sang ayah menolak Emil untuk bergabung. Mimpi kali, kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia, ia harus diambil di sana. Indonesia lolos Piala Asia saja enggak, apalagi Piala Dunia. Enggak usah, apa sih penghargaannya di Indonesia? Ungkap ayah Emil. Seiring berjalannya waktu, timnas Indonesia pun berhasil mengejutkan dunia. Skuad Garuda mampu lolos ke Piala Asia 2023. Shin Tae-yong bahkan sukses membawa timnas Indonesia tembus babak 16 besar turnamen bergengsi Asia itu. Kini Shin Tae-yong kembali berhasil membawa timnas Indonesia lolos Piala Asia 2027. Menariknya lagi, ini menjadi kali pertama tim Merah Putih lolos putaran final tanpa jalur kualifikasi. Sebab timnas Indonesia berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Netizen pun menyampaikan pesan kepada ayah Emil Audero terhadap pencapaian skuad Garuda tersebut. Alhamdulillah Pak, Indonesia sudah lolos Piala Asia 2027 dengan otomatis, diujar salah satu netizen. Ya, di saat supporter timnas Indonesia sudah mulai jatuh hati dengan Martin Paes, tiba-tiba saja Emil Audero yang pernah tolak tawaran Shin Tae-yong ini mengaku menyesal. Kini timnas Indonesia punya Martin Paes yang mampu membuktikan jika dirinya sebagai kiper kelas dunia setelah menahan gawang timnas Indonesia dari gempuran Arab Saudi dan juga Australia. Dalam 2 laga awal Martin Paes bersama timnas Indonesia, puluhan penyelamatan penting dia lakukan hingga hanya kemasukan 1 gol saja di periode tersebut. Aksi heroik dari Martin Paes dalam mengawal lini pertahanan timnas Indonesia membuat banyak penggemar mulai jatuh hati kepadanya. Kiper Blitz berasal Kediri tersebut bahkan menerima penghargaan sebagai Man of the Match hingga pujian dari publik internasional. Namun, di tengah banyaknya pujian datang untuk Martin Paes, tiba-tiba saja Emil Audero mengutarakan jika ia menyesal pernah tolak tawaran timnas Indonesia. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh ayah Emil Audero, Edi Mulyadi. Edi Mulyadi bahkan sampai membuat klarifikasi ketika tidak menyetujui kalau sang anak nantinya mendapatkan tawaran gabung ke timnas Indonesia. Agak jengkel lihat video yang itu. Saya tidak bicara dalam kapasitas di media atau resmi. Saya bicara dengan ponakan, bicara sebagai orang tua sama anak. Itu saya tidak tahu direkam dan diupload dan malah viral. Saya pribadi bukan tidak setuju kalau zaman Pak Erick Thohir, sekarang beliau orang yang sangat serius di sepak bola. Bukan saya underestimate terhadap kepengurusan PSSI sebelumnya. Ya, tapi apa betul mereka benar-benar mau mengangkat sepak bola Indonesia? Tapi di periode Pak Erick Thohir sekarang, semua kemungkinan bisa terjadi, diujar Edi Mulyadi beberapa waktu lalu. Perkataan ayah Emil Audero itu anomali. Pasalnya timnas Indonesia saat ini sudah memiliki penjaga gawang yang tak kalah hebatnya dalam diri Martin Paes. Publik juga sekarang sudah tidak mengharapkan kedatangan Emil Audero ke timnas Indonesia. Apalagi setelah dirinya jadi cadangan terus-menerus di Inter Milan dan sekarang dia juga harus jadi cadangan di Como. Hal ini pun membuat publik yakin jika Emil Audero memang tidak pantas membela skuad Garuda. Respons keras Erick Thohir usai pemain keturunan Indonesia dituding punya paspor Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara terkait polemik yang saat ini bergejolak terkait pemain naturalisasi timnas Indonesia.
Sejumlah pemain dirumorkan tidak mengembalikan paspor Belanda meski sudah resmi menjadi WNI alias berpaspor ganda. Padahal dalam undang-undang tidak dibolehkan memiliki dua kewarganegaraan. Terkait hal itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap publik tak perlu meragukan dedikasi dan perjuangan dari para pemain tim nasional Indonesia. Jangan pernah tanyakan dedikasi dan perjuangan kami untuk membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia, diujar Erick Thohir. Sebelumnya isu ini semakin kencang berhembus setelah mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter Gonta mengaku resah atau galau dengan kondisi timnas Indonesia saat ini yang diisi banyak pemain naturalisasi asal Eropa. Setidaknya ada 8 poin yang disampaikan Peter Gonta dalam unggahannya itu. Salah satu hal yang paling disorot adalah dugaan paspor ganda dan minimnya pembinaan usia muda PSSI. Jordi Amat tiba-tiba kirim pesan begini ke timnas Indonesia yang akan hadapi Bahrain dan Cina. Bek timnas Indonesia Jordi Amat memberikan pesan kepada pemain timnas Indonesia yang akan bersiap menjalani laga melawan Bahrain dan juga Cina. Ya, timnas Indonesia harus menghadapi Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tantangan semakin berat lagi bagi timnas Indonesia karena semua laga tersebut digelar di kandang lawan. Oleh sebab itu, Jordi Amat berpesan agar pemain memberikan yang terbaik untuk bisa membantu timnas Indonesia meraih hasil positif melawan Bahrain dan juga Cina. Dua laga ke depan sangat penting, kita akan menjalani pertandingan tandang dan kita membutuhkan performa luar biasa lainnya. Tentu kita akan berjuang sampai detik terakhir, ujar Jordi Amat. Seperti yang diketahui, nama Mees Hilgers terus jadi sorotan usai dipastikan tengah menjalani proses naturalisasi, sehingga bisa segera memperkuat tim nasional Indonesia. Diketahui Mees Hilgers menuai banyak pujian setelah penampilan impresifnya bersama FC Twente. Pemain berusia 23 tahun itu tercatat sudah membukukan 2 pertandingan bersama si Merah di Liga Belanda musim ini. Mantan bek profesional Jeroen Made mengakui perkembangan Mees Hilgers sangat positif. Made pun menantang Mees Hilgers untuk mempertahankan performa solidnya bersama FC Twente. Di sisi lain, Mees Hilgers saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Proses itu diperkirakan akan rampung pada Oktober mendatang. Komisi 10 DPR RI telah menentukan jadwal rapat naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian menyatakan bakal membahas naturalisasi Hilgers dan Eliano Reijers pada Selasa 17 September 2024 di Gedung DPR Jakarta. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner menyindir media Belanda karena dianggap sering caper ke supporter Indonesia. Ya, belakangan ini sejumlah media luar negeri memang kerap memberitakan timnas Indonesia. Hal itu tak lepas karena performa timnas Indonesia yang makin berkembang. Apalagi setelah timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan tidak cuma media luar saja, FIFA kini juga sering memberikan ulasan tentang timnas Indonesia. Fenomena tersebut tentunya menarik perhatian Justin Hubner yang merupakan salah satu pemain andalan timnas Indonesia. Momen ini dianggap oleh Hubner sebagai ajang untuk mendapatkan perhatian, serta bisa menambah pengikut dan jumlah like di Instagram. Semua orang memposting tentang Indonesia, sekarang mereka sangat menginginkan followers dan like, ujar Justin Hubner.